Oke. Oke, pada sesi video kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan kedua dari database management, yaitu bagaimana kita mengetahui dasar dari manajerial SQL Server, Microsoft SQL Server. Ya, kita coba mereview apa sih itu SQL Server. Ya, SQL Server adalah salah satu DBMS keluar Microsoft yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur client server. Jadi seperti kuliah jaringan komputer atau kuliah manajemen jaringan komputer, kita mengetahui bahwa ada esensi namanya client server, di mana topologi tersebut memiliki arti ada sebuah komputer yang memberikan layanan terus-menerus ke dalam sebuah jaringan atau ke sebuah internet, dan ada beberapa komputer yang meminta atau memang membutuhkan layanan-layanan dari server tersebut. Jadi komunikasinya seperti itu. Terkait SQL Server sendiri, kita paling nggak mengetahui sejarahnya terlebih dahulu ya sebelum kita mendetailkan atau lebih rinci kembali membahas tentang SQL Server. Jadi SQL Server itu pada dasarnya di tahun 2000-an itu sudah ada, di mana tahun 2000 awal itu ya, itu mengenai database itu bentuknya adalah XML atau KPIS ya, di awal-awal SQL Server tahun 2000. Lalu bertambahnya usia, bertambahnya tahun, ya kan, SQL Server ini itu memiliki fitur-fitur tambahan. Ada namanya manajemen studio, ada namanya mirroring. Jadi manajemen studio ini bentuknya seperti program ya, yang kalian bisa tekan start lalu manajemen studio nanti akan keluar. Nah, itu dimulai di tahun 2005. Lalu ada evolusi berikutnya, ada tambahan seperti kompresi, policy based management, programmability. Lalu tahun 2008 itu ada versi 2, ya kan, ditambahi dengan SharePoint integration. Jadi pada saat tahun 2008 itu Microsoft itu mulai gencar-gencarnya membuat sebuah kanal namanya SharePoint gitu ya. Ya ini tanda kutip hampir mirip dengan Dropbox ataupun dengan Drive ya. Tapi ini enaknya SQL Server ini bisa diintegrasikan dengan SharePoint dan lain-lain. Lalu tahun 2012 itu ada beberapa tambahan-tambahan terkait dengan cloud service, ada konektivitas dengan cloud, data quality service, dan lain-lain. Lalu di 2014 ini sudah lebih enhance, lebih tinggi lagi terkait security, terkait konektivitas, dan terkait performanya. Di tahun ini, yang sekarang yang baru-baru ini, kita kan sudah menginjak tahun 2020, ada memang versi yang terbaru di SQL Server 2019. Oke, kelebihan dan kekurangan SQL Server. Kelebihannya SQL Server itu yang pertama adalah sekuritas atau security-nya yang aman. Lalu yang kedua, dapat melakukan clustering data. Yang ketiga, ada kemampuan recovery, backup, dan restore yang baik. Definisi baik ini cara ngukurnya itu adalah dia itu stable. Ya, recovery-nya, backup-nya, restore datanya itu dia stable dibanding dengan open source yang lain atau database yang berbasis open source. Kenapa demikian? Karena open source sendiri itu karena dia versinya open ya, berarti banyak developer yang mengembangkan, sehingga pasti ada standar-standar tertentu yang ya perlu penyesuaian. Dimana pasti ada satu versi, dua versi yang tanda kutip gagal, entah karena alasan apapun ya. Salah satunya adalah portabilitasnya antara satu elemen dengan elemen yang lain. Kalau menggunakan versinya Microsoft ya rata-rata itu apapun, entah itu database-nya, entah itu bahasa pemrogramannya, entah itu framework-nya,
itu rata-rata stable. Ya karena memang Microsoft ini program-program ataupun provider yang disediakan Microsoft ini memang selalu dikontrol internal oleh Microsoft dengan baik. Sehingga ya orang yang ingin mendevelop program berbasis Microsoft itu harus mengikuti framework yang ada di dalam Microsoft. Ya, ada sisi kekurangannya. Tidak bisa multi operating system. Ya, karena ini memang keluarnya Microsoft, jadi ya memang ini hanya bisa ditanam, hanya bisa diinstal di operating system Windows. Lalu karena ini juga punya Microsoft sehingga tidak open source sifatnya. Dia cenderung close source. Anda ingin mendapatkan source-nya atau Anda ingin mengotak-atik atau ingin menggunakan lisensi, harus membeli lisensi. Cukup mahal atau tidak? Ini relatif. Ya kalau bagi harga mahasiswa, bagi Anda yang bukan corporate ya tentunya ini cukup mahal. Namun tetapi kalau Anda kata Anda pada nantinya ya pada waktunya Anda bekerja, ternyata memang Anda itu butuh sebuah aktivitas database yang cukup intens ya, dengan revenue yang cukup tinggi, maka harga tersebut ini ya kalian kita bisa hitung-hitungan. Semua sekarang cloud, dimanapun, kalau Anda ingin lebih nyaman dan lebih mudah mendapatkan data, tentunya pasti harus memiliki lisensi. Apapun brandnya, itu pasti ada harga lisensinya. Jadi memang cukup mahal atau cukup murah ini memang relatif. Lalu cukup sulit digunakan pada bahasa pemrograman lain. Ya, karena integrasinya dengan Microsoft, ya kan? Ya tentunya dia ya gunakan framework-framework Microsoft, ya kan framework-framework yang ada di Microsoft, salah satunya adalah penggunaan framework .NET. Pak, kalau beberapa hal lain atau program lain kayak PHP, apakah bisa menggunakan Microsoft SQL Server? Pada dasarnya bisa. Mereka secara teknisnya harus menginstal plugin-plugin tertentu. Misalkan kalian menggunakan framework tertentu di PHP, salah satunya Laravel misalkan. Laravel itu juga mendukung penggunaan database Microsoft SQL Server. Tapi di situ tanda kutip kita harus, tapi kalau di Laravel sudah ada sih pluginnya. Jadi tinggal kita mengganti saja drivernya menjadi SQL Server. Namun kalau kalian PHP kosongan, PHP plain PHP tanpa framework, CI pun saya nggak tahu kalau perkembangan saya sekarang ini CI bagaimana. Anda harus menambahkan plugin. Kalau Anda kata perkembangan CI awal yang versi 3 yang awal-awal, Anda harus menambahkan plugin. Supaya plugin tersebut yang menjembatani program PHP Anda dengan dengan database DBMS-nya Microsoft SQL Server. Kita coba review tentang instalasi Microsoft SQL Server tahun 2014 yang kalian sudah lakukan. Ya, kita coba review. Ya, ini kurang lebih hasil ini ya, hasil salah satu UI dari instalasi. Ya, sudahkah Anda select all saat install? Nah, seperti ini kurang lebihnya. Ya, kalian bisa lihat. Ini kenapa Pak select all? Karena nanti kita akan mengeksplorasi seluruh manajemen yang ada di dalam sini. Pak, andai kata nggak ini Pak, belum select all bagaimana? Ya, kalian bisa coba untuk repair. Ya, di situ ada fitur repair, kalian bisa untuk coba nambahkan feature selection-nya untuk kesemuanya. Memang resikonya kalau select all, maka memang drive yang akan digunakan akan semakin banyak, memakan kapasitas. Ya, itu memang menjadi resiko karena di sini kita akan mengeksplorasi banyak hal hingga akhir semester. Lalu, apakah default dan name instance-nya? Apa bedanya default sama name instance? Kapan harus pakai name instance? Ya, sudah kalian coba? Nah, kan masih ingat ya kemarin pada saat penugasan kemarin, salah satunya requirement atau kebutuhannya dari kita adalah kalian coba buat 2 instance, kan? Di mana instance yang satu dan instance yang lain itu tujuannya yang satu sebagai master, yang satu sebagai slave pada saat replikasi. Ya,
Jadi pada awalnya kalian install itu kalian gunakan default instance ya. Jadi default instance itu digunakan atau kalian pilih pada saat kalian pertama kali install. Jadi pada saat kosongan, pada saat pertama kali install ya pakailah default. Lalu kalau pakai name instance berarti kalian gunakan itu pada saat kalian ingin menambah instance berikutnya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan lain-lain. Nah, ini salah satunya. Kalau Anda kata di sini sudah ada instance-nya, berarti ini sudah ada satu instance. Jadi kalau mau nambah instance lagi ya tinggal name instance namanya diganti. Nah, Anda sudah mengetahui perbedaan dari kedua ini. Mungkin kalau di kelas saya sudah ada informasi sedikit-sedikit mengenai perbedaan ini dan disarankan juga kita gunakan mix mode ya. Kalau kita gunakan Windows Authentication Mode, berarti harus ada user-user saja atau user-user tertentu itu saja yang di-set. Namun kalau mix mode berarti nanti ada tanpa harus menggunakan login tertentu, dia ada SA misalkan terus passwordnya sembarang kalian atau diganti S4 ya, kalau nggak salah di petunjuknya tugas yang kemarin kan username-nya pastinya SA terus passwordnya S4. Jadi penjelasannya kurang lebih seperti ini. Kalau Windows Authentication Mode adalah orang-orang yang bisa login ke dalam aplikasi DBMS ini hanya komputer lokal atau komputer yang saat dipakai ini saja. Tapi kalau mix ya kan, kamu bisa nge-remote, kamu bisa melakukan login ya pada Microsoft SQL Server ini ya kan tanpa harus yang login di saat itu, yang login di Windows saat itu. Anda memang diminta username dan password. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita mengenal lebih dalam mengenai SQL Configuration Management atau Configuration Manager. Ya, bila Anda sudah install, tentunya Anda mengenal bentuk seperti ini ya. Jadi ada SQL Server 2014 Configuration Management. Kalau kalian ingin, sebentar ini ada pennya enggak ya? Nah, kalau kalian nanti manajemen studio tadi itu ini logonya kayak gini. Nah, untuk sesi ini kan sekarang saat kita melihat konfigurasi manajernya. Jadi kita pilihnya bukan manajemen studio tapi configuration management. Ya, bila nggak ada, kalian coba cek service. Nah, di bagian service itu mestinya ada ini fitur-fitur utamanya. Itu yang pertama kali SQL Server Service, yaitu akses ke SQL Service-nya atau SQL ke servernya. Jadi ada 3 yaitu start, stop, sama pause. Sama dengan kalian XAMPP atau ya XAMPP pada umumnya kan ada start, ada stop. Tapi di sini bisa ada pause-nya. Lalu yang kedua SQL Server Network Configuration untuk protokol konfigurasi jaringannya. Jadi mungkin IP siapa yang boleh akses, siapa yang boleh remote dan lain-lain. Lalu yang berikutnya SQL Native Client 11.0.0 Configuration adalah digunakan untuk konfigurasi protokol klien yang sedang berjalan. Nah, kalau Anda melihat di sebelah kanannya, itu ada layar atau ada tampilan berbentuk seperti ini. Nah, tentunya kita harus paling enggak ya ngerti-ngerti dikit apa sih itu instance, apa itu service gitu kan ya. Sekarang pertanyaannya yang mana yang instance? Nah, yang instance itu kurang lebih ini ya SQL Server 1, SQL Server 2, SQL Server, MS SQL Server. Nah, kalau dia tanya instan yang aktif, berarti jawabannya ada 2. Tahu dari mana aktif tidak aktif? Itu tahu dari sebentar. Mana ini? Pointernya. Nah, ini kalau kalian kelihatan pointernya ya ada ya. Yang aktif dilihat dari state-nya. Kalau state-nya dia running berarti dia aktif, tapi lihat logonya ini ya. Atau enggak logonya tanda jalan ini tanda play. Tanda PC ini loh, Nak. Nah, ini instance. Jadi ini ceritanya anggapannya kalian kalau XAMPP kalian install 3 kali. XAMPP 1, XAMPP 2, XAMPP SQL Server. Ya, tapi yang agent-agent ini enggak, karena logonya kan beda. Jadi kita akan belajar lebih dalam lah lainnya. Nah, kalau ditanya berapa yang aktif? 2, yaitu SQL Server 2 sama SQL Server yang MS SQL Server.
Terus lalu berapa servis yang aktif, ya kan? Ada 5. Kok bisa? Ya servis apapun, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi instance itu yang biasanya logonya bentuknya PC gini. Kalau servis itu everything yang ada di sini, ya. Kalau karena dia tulisannya yang aktif, ya berarti kan cari yang running. Bagaimana Pak caranya supaya mengaktifkan atau menjalankan? Nah, masing-masing ini kamu bisa klik kanan. Di klik kanan kamu bisa pilih stop ataupun pause. Nah, untuk mengganti start mode, apa nih start mode? Nah, masih ingat nggak yang minggu lalu di mana saya menjelaskan mengenai start mode-nya ini. Jadi pada saat install kan saya ngomong start mode-nya ganti manual aja. Jangan ganti otomatis. Tujuannya buat apa? Pada saat kalian nanti start up, jadi tujuannya seperti ini itu supaya kalian nanti start up, kalian tidak terbebani. Komputer Anda tidak terbebani pada saat startup itu harus menjalankan aplikasi ini. Jadi kalau Anda telah melakukan manual, berarti Anda setiap mau pelajaran ini database management, ya kan? Anda harus buka tentang SQL Server 2014 Configuration Management atau enggak cari yang service, lalu nyalakan yang mana? Kalau Anda kata memang cukup satu instance, ya nyalakan yang utama aja, yaitu yang bawah ini, MS SQL Server. Tapi nanti kalau kita perlu replikasi antar instance, berarti ya memang mau nggak mau harus 2. Jalankan ya, klik kanan start, kayak gitu ya. Apa bedanya Pak? Automatic, disable, sama manual. Automatic, ini saya perjelas, adalah service otomatis running pada saat komputer masuk Windows. Komputer nyala, masuk Windows, starting up, nah itu. Pada saat starting up itulah SQL Server, instance SQL Server tersebut akan dijalankan. Kalau disable, ya kan artinya service tersebut tidak bisa di start ataupun di stop. Jadi klik kanannya nggak akan jalan, jadi disable, kayak gitu ya. Kalau manual harus dijalankan secara manual. Ya kamu harus buka yang service tadi ya. Klik kanan start, klik kanan stop, klik kanan pause. Seperti itu. SQL Server Management Studio. Nah, ini fitur yang tadi 2 ini ya, yang kedua ini. Nah, ini yang nantinya bakal kita pakai ada di sini. Ini untuk startup-nya, untuk servisnya. Kalau ini untuk manajemennya. Atau singkatannya SSMS. Ya, SQL Server Management Studio. SSMS. Apa itu Pak? Itu adalah klien dari database Anda. Klien dari DBMS Anda. Mirip seperti apa? NetBeans. Kalau kita ngoding, kan kita perlu sebuah IDE. Jadi alat tools untuk ngoding. Yaitu NetBeans. Kita kalau mau ngoding PHP atau ini Visual Studio ya. Untuk ngoding C# atau ngoding C++, ya kita gunakan Microsoft Visual Studio. Ataupun kalau kalian belajar database, kalian bisa menggunakan tools atau alat bantu yang itu MySQL Workbench. Untuk apa? Untuk memanajemen database MySQL Anda. Ya, SQL Server Management ini yaitu analoginya mirip seperti mereka untuk mengolah semua komponen SQL Server dengan user interface. Bapak pada apa maksudnya user interface? User interface yang kelihatan mata, ada klik-kliknya, ada tombolnya, ya kan bisa diklik kanan dan lain-lain. Apa namanya SQL Server apakah bisa diakses dari konsol? Bisa, sama seperti MySQL. Kalau kamu lihat MySQL dengan localhost php-admin dengan MySQL Workbench itu kan semua ada klik-kliknya, bisa diklik kanan, diklik kiri, bisa ditulis. Tapi kalian tuh bisa manajemen juga melalui SQL, melalui konsol itu juga bisa. Mirip lah ya, analoginya sama. Lalu jalankan SSMS, diklik ya SSMS. Jangan lupa loginnya SA, passwordnya S4. Loh, passwordnya S4 tahu dari mana pada saat kamu install kemarin passwordnya apa? Loginnya SA, ya. SA singkatan dari apa? Server Administration. Atau dianggap kalau kita lihat localhost php-admin atau MySQL itu sama dengan root. Nah, tapi tolong perhatikan karena kita nanti sistemnya adalah manual,
Setelah kamu buka ini biasanya kalau benar lo connect langsung masuk. Tapi kalau nggak connect, misalkan servisnya nggak tahu nggak ketemu atau mati, kamu cek kan di servis tadi di PPT sebelumnya ini ya. Nah, kamu harus start ini dulu, SQL servernya dulu. Kamu start dulu di situ. Nah, setelah masuk nanti akan loginnya bentuknya seperti ini, betul kan ya? Kalian bisa apa? Bisa ngapain? Bisa ngatur memorinya, ngatur supaya RAM-nya nggak terlalu banyak dan lain-lain. Kamu bisa ngatur ya apa caranya? Klik kanan properties, lalu diatur ini memorinya yang gimana, ya, supaya kalian juga bisa menjalankan program-program yang lain. Default SQL Server itu adalah 0 MB hingga 2 tera. Ya, 0 MB hingga 2 tera. Ini contohnya. Kita melihat UI yang ada di situ. Nah, yang pertama kali ada bagian folder namanya databases, yaitu mengelola basis data yang ada. Ya, jadi mengelola sebuah DBMS, mengelola sebuah database management system itu tidak melulu masalah database saja. Pada dasarnya seperti itu. Ada yang ngurus database-nya, ada yang ngurus security-nya, ada yang ngurus aplikasi, ada yang ngurus manajemen, dan lain-lain. Nah, yang biasanya kita pakai pada kuliah basis data atau PBD itu adalah ngurus basis datanya doang. Jadi kita hanya ngurus pada saat dulu ya. Pada saat kita belajar basis data dan pemrograman basis data, kita hanya fokus belajar di database saja. Yang lain-lain itu hampir tidak pernah disentuh. Lalu yang kedua adalah security, keamanan, yaitu mengatur keamanan server dan database. Siapa yang boleh akses, loginnya dia pakai apa, ya kan? Jam berapa dia harus diatur dan lain-lain. Bandwidth-nya mungkin nanti bisa diarahkan ke situ. Dan bisa diintegrasikan ya. Tadi kan kalau bandwidth ada lagi yang khususnya untuk ke situ. Lalu yang ketiga untuk server objeknya, menampilkan objek-objek apa saja yang terhubung oleh server. Entah itu objek dalam bentuk kelas dalam bentuk program ataupun objek-objek dalam bentuk service. Yang keempat, mengenai replication, digunakan untuk mereplikasi database satu dengan database lainnya. Lalu ada folder namanya always on high availability. Nanti digunakan untuk memonitoring availabilitas grup. Lalu bagian untuk manajemen menyediakan fasilitas untuk mengelola backup, maintenance, monitoring aktivitas database. Lalu yang terakhir, integration service catalog untuk mengelola project dan package yang digunakan dan berintegrasi dengan database yang ada di dalam SQL Server. Bagaimana kita menggunakan SSMS untuk mengambil misalkan atau mengupload sebuah database. Pada ULS, kalau kalian cek, sudah ada namanya file employee.bug. Ya, employee.bug ini kalian bisa akses di ULS, ya kan? Pastikan untuk akses employee.bug atau download employee.bug ini kalian harus menggunakan akun Buaya. Nah, caranya gimana? Caranya klik kanan, ya kan? Pada databases. Kenapa kok databases? Karena kita akan memasukkan, kita akan mengupload, kita akan mengekspor. Kalau di beberapa bahasa lain, bahasa apa, database yang lain, tadi artinya ini mengekspor. Jadi ceritanya employee.bug itu adalah sebuah import ya berarti. Eksportan dari database yang lampau. Jadi ceritanya komputer saya punya database employee. Lalu saya mau berikan ke Anda. Nah, apa caranya saya memberikan ke Anda? Kan bentuk file misalkan. Caranya saya harus ekspor dari komputer saya. Nanti hasilnya kalau bentuknya ini apa namanya? Microsoft SQL Server nanti bentuknya .bak. Ya, namun beberapa kalau database lain macam-macam. Ada yang bisa bentuknya CSV, ada yang bisa bentuknya SQL dan lain-lain. Gitu ya. Nah, ini ceritanya saya sudah eksporkan dari punya saya berikan ke Anda. Nah, Anda harus download di ULS dengan Buaya. Setelah tiba downloadannya, setelah berhasil download di komputer Anda masing-masing, silakan kalian import. Sorry, tadi yang pertama kali saya salah lagi. Import, jadi dari file diimport supaya bisa masuk ke dalam database
MySQL Anda, database SQL Server Anda. Dengan cara klik kanan databases, pilih restore database. Di dalam restore database ada UI seperti ini, ya kan? Saya mau ngambil source-nya dapat dari mana? Dari database lain terintegrasi dengan web atau terintegrasi dengan jaringan, bukan web ya. Nanti ada IP dan lain-lain, ataupun dari device atau dari upload, ya kan? Dari file upload. Kalau kita tahu WordPress lain-lain ini file upload. Lalu sudah masuk, ambil datanya, masukkan ke dalam employee, betul kan ya? Setelah ke dalam database-nya dipilih employee, nanti tujuannya kemana? Oh, kita akan membuat sebuah database baru, namanya employee. Ini bisa diganti nama. Nah, di sini proses pergantian nama bisa dilakukan. Jadi misalkan di bug-nya namanya employee, tapi nanti di komputermu nggak mau employee, mau diganti lain, monggo. Gitu ya. Cuman ini di kasus ini saya berikan sama. Sudah selesai, ikutin prosedur, centang semua yang ada di bawah, selesai. Masuklah employee dalam database. Bentuknya seperti ini ya. Database itu bentuknya adalah tabung. Bagaimana cara penggunaannya? Ya, kalau kalian buka employee-nya, di situ ada database diagram, ada tabel. Di masing-masing tabel ada kolomnya, kalian bisa lihat seperti ini. Kalau kalian ingin melihat isi data, tinggal diklik kanan tabelnya, select 1000 rows, ya kan? Ambil 1000 row awal, sehingga hasilnya akan keluar seperti ini. Di sini akan kelihatan bahwa database tersebut sudah memiliki isi, sudah memiliki struktur yang bisa kalian coba-coba. Kalian bisa amati. Oke, ini penggunaan sangat sederhana dari SSMS, SQL Server Management Studio. Kalau kita ingin mendalami lebih lanjut, apa saja? Nah, ini juga kalian bisa lakukan dengan cara mengimport file text. Jadi tadi kalau bentuknya bug, itu kalau kalian buka bug-nya, diklik kanan, open with notepad, biasanya sih ada beberapa data yang susah dibaca. Ya, memang itu adalah salah satu bentuk pengamanan data dari MySQL Server, sehingga yang bisa baca hanya aplikasi MySQL Server. Itu memang salah satunya. Jadi ada enkripsi khusus dari Microsoft sendiri. Nah, ini beda. Jadi kalian bisa mengimpor berdasarkan file text. Bentuknya seperti ini. Kalau kalian lihat, ini bisa dibaca atau readable. Jadi ada nama mahasiswa, NRP mahasiswa, nama mahasiswa, program studi, sama IPK. Dipecah atau dipisah dengan koma. Kan? Jadi ini mirip seperti file CSV yang koma, pembandingnya adalah koma. Setelah itu, buat database baru, klik kanan databases, pilih new databases, beri nama data mahasiswa. Jadi ini yang ada di sini tuh biasanya isinya adalah tabel. Nah, untuk membuat database-nya kalian mau nggak mau harus buat dulu di awal. Nah, setelah selesai data mahasiswa terdapat, ya kan, terkabulkan, maka caranya data mahasiswa klik kanan, pilih task, lalu import data, lalu pilih browse dari sisi mahasiswa.txt tadi. Lalu jangan lupa koma, ya kan? Pilih delimited, koma. Apa yang di delimited? Biasanya koma, ya. Kasih koma saja di sini. Nah, nanti otomatis import filenya akan berjalan. Dia akan membaca terlebih dahulu yaitu kolomnya. Di mana Pak kolomnya? Kolomnya biasanya dia akan membaca yang paling atas. Jadi bentuk pola teks ini yang paling atas adalah kolomnya, yang bawah adalah isinya. Sehingga kita bisa mengedit atau mengubah kolomnya ini berdasarkan tipe data yang nantinya akan diimpor. Bisa ada desimal, bisa ada string, bisa ada varchar, dan lain-lain. Lalu kalau sudah next, pilih nanti autentikasinya SAS4, selesai. Maka nanti akan masuk seperti ini, ada previewnya seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi satu persatunya kita harus cek previewnya benar atau enggak, settingnya benar atau enggak. Oke. Nah, ini contohnya tadi hasilnya.
Bagaimana Pak dengan ekspor? Bisa. Kalian bisa ekspor, kebalikan ya tadi ya, employ, misalkan ini contoh tabel employ, klik kanan task, ekspor data, lalu diminta autentikasinya, lalu tujuannya kemana, kalian kepingin kemana saja, kalian coba satu-satu ya boleh, ini salah satunya kalau di PPT saya gunakan Excel, nanti ditaruh di mana, lalu kita bisa pilih mana tabel-tabel mana saja yang ingin diekspor, atau kita bisa query, anggapannya ini kayak view. Oh, saya mau query. Ekspornya itu berdasarkan hasil query, pilih yang bawah. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Oke, bila ada pertanyaan, kalian bisa komen ya di channel YouTube ini ataupun komen atau email oleh para pengajar Anda masing-masing atau WhatsApp grup atau grup-grup yang dibentuk oleh para pengajar atau disepakati oleh di kelas. Ya. Untuk eksplorasi mandiri, kalian coba download employ tadi, kalian lakukan ekspor data tabel employ ke bentuk teks. Nama file teksnya bebas. Kan? Lalu import data yang ada pada file pekerja.xl tadi. Ya kan? Excel tadi dalam bentuk tabel data mahasiswa. Nah, masing-masing setiap kalian yang lakukan tadi itu silakan buat dokumentasinya lengkap dan berikan deskripsi yang cukup jelas. Kalau bisa sangat jelas juga boleh agar ini tanda itu sebagai tutorial Anda sendiri. Ya, Anda harus menyadari bahwa oh iya ada seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini. Formatnya kurang lebih seperti ini. Silakan upload di ULS. Oke. Sampai sekian dan terima kasih.